Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello, good morning, my students. How are you today? I hope you are very happy. And today we are going to continue our lesson in English class, and we are going to learn about reading. And also our topic today is recount text. And I hope you are very happy today and can follow my explanation. Okay, my student, before we are going to discuss together so far about this material, and it is the sample of recount text in reading forms. And before I give you the explanation about the reading text in this screen, I would like to explain you what is recount text. Oke, anak-anak, ketemu lagi dengan saya dalam pelajaran bahasa Inggris. Dan sebelum kita diskusikan tentang bacaan ini, terlebih dahulu saya akan jelaskan apa sih maksud dengan recount text. Materi recount text ini adalah, menurut saya atau bagi kalian itu, materi yang tidak asing lagi. Dan materi ini adalah sangat familiar buat kalian. Dan perlu kamu ingat tahu bahwa recount text ini adalah sebuah bentuk teks yang bertujuan untuk menceritakan tentang pengalaman seseorang, diri kita, ya, dengan tujuan untuk memberikan informasi atau hiburan pada pembaca atau para pendengar. Dan untuk mengetahui apakah teks itu dalam bentuk recount atau dalam bentuk jenis teks yang lain, ada ciri-cirinya yang perlu kalian tahu. Ciri-cirinya itu ada 3 bentuk urutan sistem atau urutan penulisannya, yang dikenal dengan bahasa Inggris itu generic structure-nya. Pertama, dia itu mempunyai yang namanya orientation. Yang kedua, dia mempunyai namanya events. Yang ketiga, dia mempunyai yang namanya reorientation. Nah, untuk memperjelas pada kalian, saya akan menjelaskan sedikit makna-makna dari yang 3 tadi. Pertama, orientation. Orientation ini adalah sebuah perkenalan dalam cerita yang merupakan informasi, perkenalan, informasi di mana, kapan, siapa sih yang diceritakan itu. Dan selanjutnya, event ini adalah rangkaian peristiwa dalam cerita tersebut. Sedangkan reorientation ini adalah sebuah penutup dalam cerita yang mengandung kesimpulan apakah dalam cerita tersebut itu adalah menyenangkan pengalamannya atau menyedihkan. Dan biasanya itu saja yang terkandung dalam recount itu. Sekarang kita analisa, anak-anak. Kita analisa dan kita akan perhatikan bacaan ini. Kita akan baca, anak-anak, terlebih dahulu, karena pelajaran kita adalah reading. Tentu kita akan belajar latihan membaca. Nah, kita dalam bahasa Inggris itu menjadi kendala adalah, always to be a problem for the student is the student cannot read the sentences in English correctly. Therefore, I would like to give you an information, even though the information is little bit, how to read correctly of the English sentences. Okay, now listen to me. I would like to read this text. Read this text and then discuss with your friends the questions that follow. One day, Sandra Dewi
One day, Sandra Devi fell sick in the middle of the English lesson. All the students did reading tasks. Suddenly, Sandra Devi vomited. All other students stopped writing. Mrs. Lydia helped her immediately. The chairman of the class sent for the school's doctors. In 5 minutes, the doctor came. He examined her carefully. He examined her eyes. He felt her stomach. He listened to her heartbeat. He measured her blood pressure. Then he took her temperatures. I'm afraid she suffers from malaria. Her temperature is very high. That's why she vomited. She has a very bad cough, too. I'll give her some pills for her malaria, some tablets for her fever, and syrup for her cough. She needs week rest, said the doctor. Oke, anak-anak, yang tadi itu adalah cara kita membacanya, ya. Dan sekarang, bagaimana sih cara menerjemahnya anak-anak dengan baik? Ini yang bagian yang penting juga dalam sebuah bacaan ketika kita when we are reading text, ya, we feel motivated if we can understand every sentences of the text. Kita akan merasa termotivasi jika kita mengerti tentang teks tersebut. One day, satu hari, Sandra Dewi merasa sakit dalam pertengahan pelajaran bahasa Inggris. Semua siswa sedang mengerjakan tugas bacaan. Tiba-tiba Sandra Dewi muntah. Semua siswa berhenti menulis. Nyonya Lydia membantunya dengan segera. Ketua kelas menghubungi dokter sekolah. Atau kalau kita itu perawat sekolah, mungkin ya, karena di Indonesia itu jarang ada dokternya. Dalam beberapa saat kemudian, dokter datang. Dia memeriksanya dengan teliti. Dia memeriksa matanya. Dia merasa atau memeriksa perutnya. Dia mendengar detak jantungnya. Dia mengukur tekanan darah. Kemudian dia mengukur suhunya, suhu badannya. Saya khawatir dia mengalami penyakit malaria. Suhu badannya sangat tinggi. Itulah kenapa dia muntah. Dia juga batuknya sangat batuk ini juga. Saya akan berikannya obat-obat untuk malaria, obat tablet untuk panas, dan sirup untuk batuknya. Dia membutuhkan 1 minggu istirahat, kata dokter. Oke. Nah, setelah ini anak-anak kalian tahu artinya, coba kalian melihat pertanyaan-pertanyaan. Nah, melalui pertanyaan ini kita bisa menentukan yang manakah kalimat atau kata-kata atau paragraf yang mengandung orientation, yang mengandung event, yang mengandung reorientation. Perhatikan. Ini, pertanyaan, ada berapa pertanyaan di sini? Oke, ada 7 pertanyaan, tapi kita fokus pada yang 6 pertanyaan. Pertama adalah what is the text telling you about? What did the students do? What happened? What was the name of the teachers? What did the doctor do? What was Sandra Dewi suffering from? What did the doctor recommend? Dan selanjutnya, identify the text structure by listing the happening according to the categories of orientations, events, and reorientation. Baik, kita mulai anak-anak. Nah, what is the text telling you about? Oke, saya rasa kalian sudah mengerti semua maknanya anak-anak. Dan sini adalah yang pertama adalah kira-kira teks itu menceritakan tentang apa kepada kalian itu. Oke, karena adalah mencari informasi, ini tentu kita akan mencari jawabannya itu pada paragraf pertama. Nah, hal-hal yang berhubungan dengan informasi itu, itulah yang dimaksud dengan orientation. Lihat di sini. Oke, kira-kira ya, apa yang sedang diceritakan teks itu kepada kalian. Oke,
tentu kita akan mencari pada paragraf pertama yang diceritakan sahabat teks tersebut adalah tentang Sandra Dewi yang merasa sakit pada pertengahan pelajaran. Oke, yang kedua, what did the student do? Apa yang siswa lakukan? Mencari informasi juga. Nah, apa yang siswa lakukan? Oke, dia nih. Ini dia. Semua siswa berhenti menulis. Apa yang terjadi? Kata sini what happened katanya. Kenapa? What happened? Apa yang terjadi? Yang terjadi adalah Sandra Dewi muntah. Yang ini. Nih. Oke. Yang ini ya. Nah, ini. Oke, ini masih seputaran tentang orientationnya. Selanjutnya, siapa nama gurunya? Informasi juga, siapa? Masih hubungan siapa? Di mana? Kapan? Masih berhubungan dengan orientationnya. Siapa nama gurunya? Nah, Mrs. Lydia. Oke. Dan selanjutnya anak-anak, what did the doctor do? Oke. Apa yang dokter lakukan? Nah, ini event, ini lakukan ini. Apa yang dilakukan? Dia memeriksanya dengan teliti. Oke. Itu sudah masuk event anak-anak. Selanjutnya, what was the Sandra Dewi suffering from? Ya. Oke. Ini sakit dari apa ini? Nah, masih nih. Ini ya nih. Nih, Sandra Dewi ini. She suffers from malaria. Dia penyakit malaria nih. Oke, masih event anak-anak. Dan selanjutnya, what did the doctor recommend? Apa yang dokter nasehatin? Oke. Kalau sudah ada kata-kata nasihat, rasa, ya, biasa dan lain-lain pengalaman kan, penutup pengalaman itu merupakan reorientation. Maka reorientationnya ini adalah she needs a week rest. Oke. Udah jelas anak-anak ya. Sekarang terakhir, identify the structure by listing. Ya, tentukan ya jenis strukturnya dengan melalui daftar yang ada menurut kategorinya. Yang manakah orientation, event, dan reorientation. Oke. Sebagaimana jawaban-jawaban yang telah kamu temukan tadi, maka orientationnya ini adalah berada pada paragraf pertama. Sedangkan eventnya adalah paragraf kedua, paragraf ketiga. Dan reorientationnya adalah pada kalimat terakhir. She needs weeks rest, said the doctor. Inilah reorientationnya. Oke, saya rasa anak-anak penjelasan saya singkat ini mudah-mudahan kalian bisa mengerti dengan gampang. Terima kasih. Thank you very much for your attention. See you next time. Goodbye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.